Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar analisa pair gold ya. Oke, mari kita lihat dari time frame daily terlebih dahulu. Kalau kita lihat minggu kemarin ini adalah penurunan ya, 5 hari ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini drop. Maka kita lihat sebelum itu terjadi ya, itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari di sini ya. Oke. Di market ini ranging ya teman-teman, maka eh, BSL SSL-nya di sini, BSL-nya ini adalah salah satu liquidity-nya ya. Ini potensial sebagai SSL, ini diambil SSL di sini ya. Oke, diambil. Nah, ini secara daily targetnya kalau ke atas adalah ngambil BSL, kalau ke bawah adalah ngambil eh, low sebelah sini ya, SSL-nya ya, di daily. Kalau berhadapan dengan market ranging seperti ini ya, ya, rule-nya ada dua. Yang pertama adalah no trade, yang kedua adalah turun ke low time frame ya. Rule-nya ada dua itu. Anda boleh tidak ada trade sama sekali di range ini ya. Atau ya kita turun ke low time frame di mana market structure-nya lebih jelas. Nah, di daily kita bisa marking ya area di sini. Yang jelas ya. Area supply dan area demand atau area order block ya. Bearish dan bullish OP ya. Ini. Oke, setelah kita marking, kemudian kita ke H4 itu ya. H4. H4 kalau kita lihat tren, ini adalah tren bearish ya. Impuls, retrace ya. Impuls, kemudian retrace, impuls, retrace. Dan ini market sideways ya. Kalau market sideways maka target bisa ya PSL, SSL ya. Hanya itu aja. Oke, di H4 ya. Area di H4 di sini. Oke. Ya, ini area yang cukup bagus. Di sini ada BSL ya. Dan turun di H1. Kita lihat. Oke. Di H1 kita masih ya ini ranging ya, market ranging. Kalau kita lihat ya market drop di sini. Kalau kita lihat ya. H1 ini yang ambil drop. Oke. Nah, kita lihat area ini ya. Sebelum drop dia ngambil liquidity terlebih dahulu. Lihat, sebelum drop dia ngambil liquidity terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah area order block paling asik ya di H1. Nah, ini menarik ya, di H1. Oke, kalau di H1 misalnya kurang jelas atau clear dan butuh refine ya, kita bisa masuk ke M15 teman-teman ya. Akan kelihatan areanya cukup kecil di sini. Nah, ini diambil ya. Swing high ya, diambil, kemudian drop, clear breakoutnya dari high sampai breakout itu candlenya hanya candle bearish ya. Ini clean breakout dan ini adalah area OP paling asik di sini. Saya entry di sini ya, saya limit ya, dan stop loss sedikit di atas di 159 sekitar ini ya, sekitar itu. Dan targetnya adalah di SSL di sini ya, target di sini ya, di 10R ya. Bisa ditarik sana. Oke, 15 menit kalau kita lihat
satu. Oke. Ini adalah trade saya minggu kemarin. Ya, satu trade ini saya di gold ya. Kalau kita lihat ya, market kemudian di sini kemudian drop ya. Ini ya. Oke. Hit take profit di 10R. Itu ya. Ini trade saya minggu yang lalu. Oke. Kalau kita lihat sekarang market sedang apa? Kita lihat di daily terlebih dahulu. Ya, daily ya, kita lihat market drop kemarin, kemudian mantel ya, bergerak mantel ini ya, bergerak ada rejection di OP di daily ya, bullish OP ya, persis ya di harga ini, bullish OP. Oke. Kalau kita refine ke H4 ya, ke H4 maka areanya sedikit di bawah sini ya. Ini area H4 ya. Oke, ini SSL H4. Oke, ini area daily ya. Baik. Lalu bagaimana pandangan saya terhadap gold ini ya? H4 kita lihat market ya bearish ya. Kemudian di sini sideways, kemudian di breakout. Breakoutnya cukup cukup lumayan ya. Mantul di area daily. Nah, saya berharap harga ini akan mantul sampai kemana? Sampai ke area order block di sini ya. Oke, ini area yang cukup bagus untuk entry. Nah, kita lihat di sini ya, break of structure ya. Kalau ini break of structure yang di sini, maka high di sini, low di sini ya. Sini area untuk entry POI ya. Sell area di sini. Ini adalah imbalance. Oke. Kemudian kalau kita lihat SNR, oke juga SNR di sini. Ini ada SNR di sini juga ya. Oke. Ada ya support and resistance, ada imbalance dan naik. Ini adalah area order block H4 ya, baris order block di sini. Tapi kita ingat di atas ini adalah BSL ya, buy side liquidity. Nah, di atas ini adalah area untuk OP juga di H4 ya. Jadi dalam minggu ini ya, target saya adalah harga akan ngambil low di sini atau kalau lebih jauh lagi low di sini ya. Lebih jauh lagi. Ya, ini targetnya. Maka bias saya turun ya. Bias saya bearish. Dari sini ya, atau jika area ini tidak respect naik begitu, maka area tunggu yang kedua saya adalah di sini ya. Target jauhnya ya, ambil SSL atau SSL ya. Ternyata ada target satu, dua. Tinggal nanti RR-nya berapa dan begitu. Nah, kalau RR di atas 5 saya ambil, kalau tidak maka tidak saya ambil gitu ya. Kalau saya entry dari sini, kalau kita lihat ya, saya entry dari sini, saya ambil full, stop loss sedikit di atas, adalah di sini ya, sama dengan itu atau lebih kecil segini, oke. Ini terlalu besar, stop loss bagi saya di 900 poin itu terlalu besar. Sini hanya 4, maka saya entry di 50%. Saya akan entry di sini itu 50% ya. Untuk apa? Memperoleh RR yang jauh lebih bagus. Gitu ya. Maksimal di 50 ya. Di
Ya, maksimal 50 aja. Dan sampai di sini 8R, maka bisa kita perpanjang sampai 10R. Fix 10R sedikit di atas ini. Biasa-biasa close partial di 5R, maka 10R adalah target maksimal saya di 10R gitu ya. Oke, ini eh, setup saya untuk minggu ini di gold. Apakah harga akan sampai sana dan respect ya? Tidak ada yang tahu. Maka eh, jangan lupa ya, nggak pernah ada namanya setup full margin. Lalu rasiokan kalau bisa sama di setiap setup karena kita tidak tahu setup mana yang akan berakhir dengan profit 5R atau 10R, setup mana yang akan berakhir dengan loss 1R gitu ya. Di setup kalau ini gagal misalnya kita bisa menunggu di sini ya, saya akan menunggu di atas ini. Atau kalau di sini ambil stop loss kemudian turun ya, ada reaksi turun, berarti area ini valid sebenarnya, tetapi ya ada liquidity grab di sana, maka saya bisa kemudian nanti entry di low time frame menunggu konfirmasi. Begitu. Oke, ini pandangan saya di gold ya. Kalau ada setup buy bagaimana? Kalau ada setup buy ya, ini area cukup bagus di daily ya. Daily. Kalau teman-teman kemarin entry di sini di M5 itu akan bagus banget dengan momen di M5 sebenarnya. Ada momen untuk entry di M5 di sini ya, di area ini ya. Nah, ini di M5. Kemudian kalau target di sana ini 10R lebih begitu ya. Kita bisa ukur ya. Adalah stop loss sedikit di bawah ya. Maka sampai di area ini SNR ya, itu RR-nya sudah 1 banding hampir 20 ya. Banding 20 sampai sana. Ya, 1 banding 20. Nah, di sini. Oke ya, lebih 1 banding 20 nih. 1 banding 19, gitu ya. Ya, entry di sini 5R, kalau ini sedikit ke atas ya 10 pips saja, maka ini sudah sampai berapa nih RR-nya? 1 banding 22 ya. Ini konfirmasi di M5, tapi saya tidak ada setup di sini ya. Tidak sempat mantau di area ini. Itu minggu kemarin hanya ada 1 trade di gold saya. Oke, demikian teman-teman analisa singkat saya di gold ya. Jadi area tunggu saya di atas ya, di atas ini dan di atas sana ya. Ada 2 area tunggu. Oke, harga di sini ada rejection dari ini ya, ya. Area supply di sini. Kita lihat ya. Ya, ini drop kemudian ambil BSL sedikit ya. Kita lihat diambil ya di sini. Ini juga sebenarnya area OP yang cukup asik begitu. Cukup asik ya. Karena kurang begitu jelas. Ini ya. Diambil kemudian drop dan harga masuk lagi dan drop gitu ya. Bisa tidak masuk di sini. Saya lebih bersabar untuk harga sampai ke area di atas itu. Gitu ya. Oke, demikian analisa singkat saya di gold untuk minggu ini. Oke, bias saya bearish. Saya akan mencari area untuk sell. Ya, area pertama adalah di sini, area kedua adalah di sini. Ya, kalau seandainya ini pun eh, tembus ya, harga bergerak naik, ya, maka ini bisa menjadi pertimbangan. Tetapi kalau kita entry di sini, kemungkinan tren sudah berbalik arah ya di H4, tren sudah bullish kalau harga sampai di sini, gitu ya. Maka untuk minggu ini area tunggu saya adalah 1 dan 2 ini di gold. Oke, demikian. Semoga analisa singkat ini
cukup membantu dan bermanfaat. Jangan lupa jangan jadikan ini sebagai referensi satu-satunya atau sinyal satu-satunya untuk entry begitu ya. Tapi jadikanlah ini hanya sebagai sebuah referensi pembantu yang membandingkan analisa teman-teman. Jadi pertama-tama lakukan analisa sendiri terlebih dahulu ya. Lalu kalau ada analisa dari luar, siapapun itu ya dari channel manapun itu, jadikan itu sebagai referensi pembanding saja. Oke, begitu. Terima kasih dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.